Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julieta Anastasia. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil pengerjaan tugas basis data terdistribusi yang telah saya kerjakan. Berikut saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah tugas basis data terdistribusi, yaitu implementasi multi-database query. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada tutorial yang ada di Google Docs, bahwa kita akan membuat instans baru pada EC2, yaitu ada 5. Yang pertama, Presto Koordinator, Worker 1, Worker 2, PostgreSQL, dan juga MySQL. Nah, di sini saya sudah men-setup Ubuntu versi 22.4 dan juga jenis instannya yaitu T2.large. Berikut adalah instansnya pada AWS Management Console, yaitu kelima instansnya dapat dilihat sudah running semua. Ini sudah running semua. Lalu kita lanjut pada poin berikutnya. Nah, ini adalah bentuk arsitekturnya. Lalu ini ada IP address lokal dan juga IP address public untuk masing-masing instansnya. Kemudian setelah kita berhasil membuat instan, maka langkah berikutnya adalah kita melakukan pembuatan host menggunakan IP public yang sama dari yang ada di AWS Management Console. Nah, kemudian kita masuk ke tutorial selanjutnya, yaitu menyiapkan server PostgreSQL pada terminal PostgreSQL. Yaitu saya mengikuti tutorial dari yang tertera pada Google Docs. Di sini kita melakukan edit file pada postgresql.conf, yakni pada bagian listen address yang awalnya seperti ini, kemudian diganti menjadi seperti ini. Lalu kita juga mengedit file pada pg_hba.conf, kemudian melakukan restart PostgreSQL, dan juga kita mengecek status. Lalu kita melakukan import data. Nah, di sini kita akan membuat database baru bernama employee. Berikut adalah import datanya. Lalu kita lanjut kepada persiapan server MySQL pada terminal MySQL. Yang pertama kita mengedit file MySQL dulu, seperti pada terminal PostgreSQL tadi, yaitu bin address-nya dijadikan servernya dijadikan 0. Lalu kita merestart MySQL, lalu masuk ke dalam MySQL-nya. Kemudian pada MySQL tersebut kita mengganti password menjadi root untuk autentikasinya nanti. Kemudian kita mendownload data di WAR MySQL tersebut. Lalu kita melakukan unzip dan juga mengimport data ke dalam database. Berikut adalah penampakan dari import data ke dalam database. Lalu setelah itu kita menyiapkan server Presto untuk ketiga servernya, yaitu ada koordinator worker 1 dan juga worker 2 tadi. Nah, untuk konfigurasi, yang pertama kita akan melakukan edit file dulu. Untuk setiap resto, yaitu koordinator dan worker, kita membuat masing-masing restonya yang akan digunakan sebagai node, yaitu ini pada server koordinator, kemudian ini kita mengedit file pada worker 1, dan ini yang pada worker 2. Nah, lalu kita mengisikan file config yang ini sesuai
dari tutorial yang ada pada Google Docs. Kemudian kita melanjutkan pada file config yang ini untuk IP public koordinatornya yaitu adalah 184 dan seterusnya. IP public koordinator diisikan ke dalam link HTTP ini, kemudian diisikan juga kepada file yang ada di worker 1 dan juga worker 2. Lalu kita akan membuat atau menambahkan katalog konektor kepada PostgreSQL yang ditambahkan di setiap node yang mana isinya akan sama pada koordinator maupun pada worker 1 atau 2. Di sini kita akan memasukkan IP lokal dari PostgreSQL yang mana IP-nya adalah 10.0.12.85. Kemudian di sini kita menambahkan file katalog konektor. Maaf, ini maksudnya MySQL yang juga sama di setiap node, yaitu menggunakan IP lokal MySQL yaitu 10.0.8.198. Kemudian di sini kita menjalankan restore cluster dengan komen yang sama untuk setiap server pada koordinator maupun pada worker. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa Presto sudah running. Nah, untuk link HTTP-nya yaitu sebagai berikut. Kita akan copy dulu IP public dari koordinator. Kemudian di sini kita lakukan edit sebentar. Kita copy dulu ini. Kita pindahkan ke sini. Di copy. Dan kita pindahkan ke sini. Sebentar masih loading. Nah, berikut adalah penampakan pada pengecekan status untuk Presto clusternya. Lalu kita kembali kepada eh, tutorialnya. Di sini setelah kita melakukan eh, atau merestart Presto, maka kita dapat menginstal Presto Strictly pada node koordinator. Nah, di sini Presto sudah jalan dan kita akan masuk ke query pertama. Di sini kita akan menggunakan explain yang mana explain akan diletak di depan setiap query apapun. Ini adalah query pertama, yaitu langsung kita coba di Presto koordinator. Nah, berikut adalah hasilnya sudah keluar sebanyak satu baris, yaitu ada 17, kurang lebih 17.000 data dari query 1, query pertama, kemudian kita akan mengecek untuk penggunaan kata explain. Nah, berikut ini adalah output atau hasil keluaran dari query jika kita memakai kata explain di depannya. Dan seperti yang sudah dijelaskan di laporan saya, yaitu untuk penggunaan explain itu tujuannya adalah untuk menjelaskan metode-metode yang ada di dalam sebuah query. Nah, berikut adalah hasil gambar screenshot yang saya ambil dari Termius-nya, yaitu tahap-tahapnya yang pertama kita melihat dari bawah, karena yang di atasnya merupakan outputnya.
Dapat kita lihat di sini dilakukan scan filter project terhadap katalog MySQL untuk kolom departemen number yaitu D009. Ini scan filter project yaitu untuk katalog MySQL terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan remote streaming exchange yang merupakan replikanya, kemudian dilanjutkan dengan proses local exchange atau single, lalu dilanjutkan untuk scan filter project kembali terhadap katalog PostgreSQL untuk kolom eh, department ID dan juga to date, yaitu yang mana to date-nya merupakan tanggal 1 Januari tanggal 1 Januari. Kemudian kita akan melakukan cross join di sini yang mana akan menghasilkan distribution replicated, lalu dilanjutkan dengan proses agregasi pertama, agregasi partial yang merupakan agregasi yang belum secara keseluruhan belum mencakup seluruh datanya. Kemudian dilanjutkan dengan remote streaming exchange yang gather itu maksudnya adalah penggabungan dari seluruh data setelah sebelumnya masih berstatus replicate. Nah, selanjutnya adalah local exchange atau single, kemudian dilanjutkan dengan proses agregasi final, yang mana merupakan proses terakhir, lalu setelah itu keluar outputnya. Nah, selanjutnya adalah query kedua, yang mana menampilkan ID, employee's name, besar gaji, dan juga pekerjaannya sebagai asisten manajer. Mohon maaf, maksudnya asisten engineer. Nah, di sini adalah query-nya. Kita copy terlebih dahulu. Kita masuk kembali ke Presto. Nah, berikut adalah hasil dari query kedua, yang mana menampilkan eh, nomor karyawan, namanya, dan juga jumlah gajinya. Nah, di sini akan kita coba menggunakan kata expand. Berikut adalah output dari penggunaan kata explain pada query kedua, yang mana tadi sudah saya screenshot seperti berikut. Untuk pembacaannya sama seperti tadi, yaitu dari bawah kita akan melakukan scan filter project terlebih dahulu terhadap katalog PostgreSQL, kemudian kita melakukan remote streaming exchange, yang mana masih repartition, kemudian kita melakukan local exchange atau hash, kemudian kita melakukan scan project terhadap katalog MySQL, yaitu katalog kedua, untuk kolom last name, employer name, first name, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada remote streaming exchange yang kedua, lalu kita melakukan proses inner join yang mana menghasilkan status distribution menjadi partition, kemudian melanjutkan ke remote streaming exchange ketiga, yang mana masih di partition, kemudian melanjutkan ke inner join selanjutnya, yang mana juga menghasilkan hasil status distribution partition, lalu melanjutkan ke proses agregasi partial, yang mana agregasi pertama yang belum menggabungkan keseluruhan data, kemudian remote streaming exchange ketiga, lalu ada local exchange, proses agregasi final, dan juga terakhir ada remote streaming exchange yang gather, yaitu merupakan penggabungan keseluruhan data. Lalu kita masuk ke query ketiga, yaitu di sini saya menampilkan jumlah staf yang sudah berumur dari lebih dari 30 tahun. Sini kita copy dulu.
Nah, berikut adalah hasilnya, yaitu total karyawan yang bekerja sebanyak kurang lebih 100.000 orang yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Untuk query explain-nya yaitu, nah sebagai berikut. Untuk query explain-nya juga sudah saya screenshot dan dimasukkan ke dalam laporan. Untuk penjelasan tahap-tahapnya kurang lebih sama seperti query-query sebelumnya, yaitu pertama kita akan melakukan scan filter project terlebih dahulu untuk masing-masing katalog, PostgreSQL maupun MySQL. Untuk query ketiga ini dilakukan scan filter pertama terhadap katalog PostgreSQL dulu untuk kolom employee_ID. Kemudian melakukan remote streaming exchange, lalu ada local exchange hash, kemudian melakukan scan filter project kedua untuk MySQL, lalu ada remote streaming exchange lagi, yaitu remote streaming exchange kedua, kemudian adanya proses inner join, lalu proses agregasi partial, kemudian ada remote streaming exchange terakhir, yang merupakan penggabungannya, local exchange lagi, kemudian terakhir adalah proses agregasi final. Nah, untuk query keempat yaitu saya membuat query menampilkan jumlah employees yang bekerja di dalam setiap departemen. Nah, query ini tidak hanya menghasilkan jumlah employees yang bekerja untuk setiap departemen, tetapi juga menampilkan jumlah dan nama setiap departemen yang ada. Nah, berikut adalah hasilnya. Dapat kita lihat di sini ada total employee-nya untuk masing-masing departemen. Di sini ada 9 departemen, dan departemen yang memiliki karyawan terbanyak yaitu Departemen Development, sebanyak kurang lebih 85.000 orang. Nah, untuk query explain-nya yaitu seperti berikut, kurang lebih sama juga. Yang pertama kita melakukan scan project terlebih dahulu untuk katalog MySQL, yaitu untuk kolom departemen number, kemudian melakukan remote streaming exchange, lalu ada local exchange atau hash, kemudian scan project table untuk katalog yang kedua, yaitu PostgreSQL, kemudian melakukan remote streaming exchange yang kedua, lalu ada proses inner join, kemudian ada proses agregasi partial yang pertama, kemudian ada remote streaming exchange lagi yang ketiga, lalu ada local exchange, dan proses agregasi yang terakhir, yaitu yang paling final, dan juga terakhir remote streaming exchange yang merupakan penggabungan dari seluruh hasil konverteran data. Berikut adalah hasil screenshot-nya untuk query 4. Lalu kita ke query terakhir yang mana di sini saya menampilkan sebanyak 20 baris dari nomor employee, nama, dan juga total gaji yang dihasilkan untuk posisi senior engineer. Kita keluar dulu, kemudian masuk kembali. Berikut adalah tampilan nama-nama employee yang bekerja sebagai posisi senior engineer, sebanyak 20 baris. Untuk explain query-nya yaitu sebagai berikut. Kurang lebih sama seperti query sebelumnya, hanya bedanya terakhir karena tadi saya membuat query-nya ada limit 20, maka di sini pada query explain-nya ada limit 20. Sini limit partial pertama, yaitu belum keseluruhan datanya, kemudian ini limit terakhir, limit final.
Dan kurang lebih sama, eh, seluruh query-nya juga memakai proses agregasi dan juga inner join. Dan ada beberapa query tadi yang menggunakan eh, metode atau proses cross join. Tetapi semua metode tetap memakai proses agregasi. Oke, mungkin seperti itu query yang telah saya buat. Dan berikut adalah tampilan pada eh, halaman untuk pengecekan Presto, status Presto tadi. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, eh, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam pekerjaan ataupun dalam kata-kata. Mohon maaf dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.